Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Satrio. Saya akan mempresentasikan pembelahan sel materi amitosis. Amitosis itu adalah pembelahan sel sederhana yang terjadi melalui pembelahan sel langsung. Contohnya ada pembelahan Binner. Nah, di pembelahan Binner ini, pertama kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Lalu selanjutnya bagian DNA, kromosom yang menempel mengalami replikasi. Lalu sel mulai membelah. Setelah sel mulai membelah, lalu terbentuk menjadi dua sel anakan. Lalu siklus sel. Nah, pada siklus sel sendiri, siklus sel adalah siklus kehidupan sebuah sel. Siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan sel itu sendiri. Siklus sel itu diawali dengan pembelahan sebuah sel induk dan diakhiri dengan terbentuknya sel anakan atau kematian sel. Pada siklus sel ada interfase yang ditandai dengan terjadinya pertumbuhan sel dan penyalinan DNA. Interfase adalah tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Interfase memutuskan apakah sel akan memasuki tahapan mitosis selanjutnya atau tidak. Nah, itu adalah interfase. Interfase itu dibagi menjadi beberapa fase. Ada fase J1. Nah, fase J1 itu adalah fase pertama pertumbuhan primer sel di mana sel tumbuh secara fisik. Fase J1 disebut sebagai fase istirahat karena tidak terjadi sintesis DNA. Hanya persiapannya seperti pembentukan enzim dan protein. DNA diperiksa oleh protein untuk memastikan tidak ada kerusakan sebelum DNA itu direplikasi. Nah, selanjutnya itu ada fase S. Fase S itu disebut juga dengan fase sintesis karena pada fase inilah DNA dalam 23 pasang kromosom direplikasi. Pada fase S, DNA disintesis dari salinannya secara lengkap dengan cara replikasi. Selanjutnya ada fase J2. J2 itu atau fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan sekunder adalah fase setelah DNA disintesis. DNA yang disintesis diperiksa dalam fase ini untuk memastikan tidak adanya kerusakan setelah fase S. Fase J2 adalah fase persiapan sel sebelum pembelahan sel berlangsung. Sel harus mempersiapkan enzim dan protein yang dibutuhkan untuk pembelahan sel. Lalu ada fase M. Fase M atau mitosis adalah fase pembelahan sel. Pada mitosis, sel membelah menjadi dua anakan yang identik dengan induknya. Setelah mitosis selesai, kedua sel anakan akan masuk ke dalam fase pertumbuhan sekunder J1 dan mulai ulang seluruh proses. Untuk lebih jelasnya tentang fase M akan dijelaskan dengan rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Rianti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis. Mitosis sendiri adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi dan mempertahankan jumlah kromosom. Ada 4 tahap dalam pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama ada profase. Pada awal profase, sentromer mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Yang kedua ada tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetator pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatit bergerak ke bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Yang ketiga ada tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatit dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutubnya yang berlawanan. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai
dari luar sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Selanjutnya, kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan sel mitosis nih, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Pada tahap anafase tadi dijelaskan bahwa ada yang namanya sitokinesis. Sitokinesis sendiri adalah tahap akhir dari pembelahan sel secara mitosis. Pada sitokinesis terjadi penyempitan pada sitoplasma. Penyempitan terjadi pada bidang ekuator sitoplasma dan terus berlangsung hingga sitoplasma terbagi menjadi dua menghasilkan dua sel yang identik. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Julia Cynthia Dewi akan mempresentasikan tentang meiosis, meiosis itu dan tahap-tahapannya. Oke, yang pertama ada meiosis. Dari bahasa Yunani yang berarti berkurang, adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang berreproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi dalam dua tahapan pembelahan. Pada akhirnya, sel yang mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel dengan setiap sel hanya memiliki satu salinan dari kromosom induknya. Selain itu, kromosom pembelahan pertama, kromosom dari sel yang mengalami meiosis akan saling berbagi materi genetik. Dalam suatu proses yang disebut pindah silang sehingga akan menghasilkan kombinasi materi genetik pada setiap kromosom sel tersebut. Nantinya, ketika sel hasil meiosis yang haploid ini menyatu dengan sel haploid lainnya dalam suatu proses yang disebut fertilisasi. Sel yang memiliki dua pasangan kromosom akan terbentuk sebagai zigot. Mekanisme meiosis ini memungkinkan organisme yang melakukan reproduksi secara seksual untuk tetap mempertahankan jumlah kromosomnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang meiosis 1. Meiosis 1 adalah pembelahan terjadi secara reduksi, di mana jumlah kromosom anak yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom induknya. Pada meiosis 1 ini tidak terjadi pembelahan reduksi, melainkan penyamaan jumlah kromosom sel anak dengan sel induknya. Meiosis 1 ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tetapi saya akan menjelaskan 3 bagian dari meiosis 1 ini. Yang pertama adalah profase 1. Proses diawali dengan letonen, di mana kromosom terdiri dari serat kromatin memanjang dan membentuk struktur dan mengarah ke sentriol. Selanjutnya ada metafase 1. Metafase 1 ini adalah fase di mana kromosom yang diikat benang berkumpul secara sejajar pada ekuator sel. Dan yang terakhir ada anafase 1. Pada dasar fase, kromosom akan bergerak ke kedua kutub yang berlawanan, sedangkan telomer masih utuh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafia. Saya akan mempresentasikan materi tentang meiosis 2. Pada tahap meiosis 2 ini terjadi pembelahan kromatit bersaudara. Secara fisik, tahap meiosis 2 ini sama dengan tahap mitosis, dikarenakan pada kedua tahapan ini dimulai dengan profase. Walaupun secara genetis hasil dari kedua tahapan ini sangat berbeda. Meiosis 2 menghasilkan 4 sel haploid dari 2 sel haploid yang masih memiliki kromatid bersaudara yang dihasilkan dari meiosis 1. Nah, meiosis 2 ini memiliki 4 tahapan, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tahap yang pertama, tahap profase 2.
pada tahap profase 2 ini terjadi pada kedua anak dari hasil meiosis 1 secara bersamaan. Setiap profase menghasilkan 2 sentriol di sekitar kromosom. Lalu sentriol ini akan bergerak ke ujung kutub yang berbeda. Nah, tahap yang kedua yaitu metafase 2. Pada metafase 2 ini kromosom kembali berjajar pada garis ekuator. Pada garis ekuator dan sentromer membelah menghasilkan 2 anak kromosom. Tahap yang ketiga yaitu tahap anafase. Nah, kalau tadi di tahap yang kedua itu si sentromer menghasilkan 2 anak kromosom. Di tahap yang ketiga, tahap anafase ini masing-masing dari 2 anak kromosom itu bergerak berlawanan arah karena ditarik oleh benang spindel sentriol. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap telofase 2. Pada tahap telofase 2 ini kromosom telah sempurna. Kromosom telah selesai berpindah ke ujung kutub dan membran inti membentuk menyelubung kromosom untuk membuat 2 sel baru. Lalu terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 dan menghasilkan 2 sel anak baru. Jika dijumlahkan, maka total 4 hasil anak meiosis yang materi genetiknya setengah dari induknya. Sekian penjelasan tentang meiosis 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Sasanovian ingin mempresentasikan pembelahan sel hewan. Yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada spermatogenesis, yang kedua ada oogenesis. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferstatis. Nah, proses ini juga dimulai dengan pembelahan mitosis sel induknya yang terletak di dekat dengan membran sel spermatogenesis. Kedua ada oogenesis. Oogenesis adalah penciptaan ovum, merupakan jenis dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Nah, di sini saya akan membahas pembelahan sel tumbuhan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mikrogenesis, yang kedua ada mexporogenesis. Mikrogenesis yang terdapat pembentukan sel gamet jantan. Nah, yang kedua ada megasporogenesis. Megasporogenesis pembentukan gamet betina. Secara berlangsung di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovolum yang mengandung sel induk megaspora.